Ini disebut dengan refresh gear atau idle gear. Yang ke belakang itu. Nah, yang ini idle gear shaft. Asnya itu ya. Ya, asnya. Oke. Ini input shaft. Jelas? Ini clutch hub. Nah, oke. Nah, terus Sing kelas hari ini mau ini clutch hub. Terus yang Clutch ini hub. namanya hub sleeve. Yang Jelas? orang itu ya, Pak. Ini yang panjang. Nah, ini. Oh. Nah, ini namanya yang Nah, ini. Nah, ini. Apa ini namanya? Hub sleeve. Hub sleeve. Hub sleeve. Tulisannya hub slave. Nah, semuting mocon itu. Ya. Terus ini safety key. Safety key. Safety key. Terus ini snap ring. Snap ring. Terus speed gear 4. Ya. 4 ki malah cepat man. Speed gear 4. Speed gear 2. Speed gear 3. Maaf ya, speed gear 4, 4, speed gear 3, speed gear 2, speed gear 1. Udah? Satu paling besar itu, Ya, Pak. paling gede. Terus ini namanya synchronizing gear. Sinkronis itu. Sinkromas gitu. Ya, kemudian ini input shaft transmisi, sama toh? Oke. Terus ini output Output. shaft transmisi. Terus yang ini ini namanya shift fork. Ini namanya rear transmission housing. Ini center transmission housing. Ini yang besar namanya front transmission housing. Yang dapat itu, Pak ya. Ya, yang dapat kopling. Ya. Nah, betul? Nah, ada lagi tanyakan? Cara kerja, Pak. Ya, cara kerja. Nah, perhatikan. Jadi ketika nanti kita masuk, pertama mundur dulu. Ini revisi dia akan maju gini. Plek seperti ini. Mudeng? Ke sini, Pak ya. Ya. Mudeng ya? Nggih. Nah, konstruksinya speed gear 3, 2, 1 dengan shaft itu bebas. Mudeng? Sedangkan yang hub sleeve itu dengan output shaft jadi 1. Maksudnya dia menggerakkan gitu. Nah, saat dia begini, ini kan dapat hub sleeve loh. Ya, jadi tatkala ini maju begini. Nah, momennya dari input shaft masuk speed gear 4, counter gear, kemudian masuk counter gear mundur, kemudian refresh gear, hub shift, hub output shaft. Ya toh? Mudeng ya? Nah, ya toh? Tuh, lihat. Mudeng? Gigi 1 ini lepas. Lock. Nah, dia free toh? Ini yang ke arah sini. Klik. Masuk ke sini. Mudeng? Nah, alirannya dari input shaft, speed gear 4, counter gear, speed gear 1 counter, speed gear 1, hub shift, plus dan output. Mudeng? Kalau gigi 2, ini yang ke sini. Ini yang mundur sini, Pak. Ya, ini pojok sana. Nah, ini. Gigi 2. Ada momennya dari input shaft, kemudian counter gear, speed gear speed gear 2, counter gear 2, terus speed gear 2, hub shift, flat head, output. Mudeng? Nah, gigi 3 ini netral. Seperti ini. Ini geser ke arah ini. Mudeng ya? Ya. Nah, adanya dari input, counter gear, speed gear, counter gear 3, speed gear 3, hub sleeve, flat head, output. Mudeng? Kalau gigi 4, nah seperti ini. Nah, elemennya dari input, hub sleeve, flat head, langsung output shaft. Mudeng? Itu yang speed gear 4.
Nah, pengujiannya tadi sudah ya, pemeriksaannya sudah mudeng semua ya. Jadi satu, ada pemeriksaan keulengan output shaft, input shaft, terus apa center untuk Pilot. counter gear shaft. Setelah itu Ini apa? memeriksa keausan antara synchronous steering gear dengan speed gear. 1, 2, 3, 4. Caranya tadi sudah caranya diputar, diukur celahnya. Kemudian celah olinya tadi yang belum. Ini misalkan oil clearance antara output dan speed gear 2. Ya, diukur diameternya, outputnya diukur. Misalnya ketemu 20 cc 19 output shaftnya ya. Nah ini misalkan gitu. Nah ini misalkan ya. Ini tak anggap biji. Nah seperti ini. Berarti ini diukur diameternya, ketemu celah loh, disebut dengan oil clearance atau celah oli. Kemudian berapa tergantung spesifikasinya, setiap perusahaan beda-beda. Makanya memperbaiki itu menggunakan manual book. Nah wis kulo kan apal rapopo, sudah hafal mudeng ya, karena manual bukan untuk dihafalkan tapi untuk dibaca. Jelas? Nah kemudian mengukur gear rasio. Nah, ada pulpen, ada kertas. Coba. Kira apa? Nah, rumusnya adalah gigi yang menggerakkan, gigi yang misalkan ini speed gear. Misalkan speed gear 1 ya. Enggak ya, kebalik, salah. Nah, rumusnya adalah gigi yang menggerakkan, kita kasih nama A, B, C, D. Gigi yang menggerakkan toh? Dibagi gigi yang digerakkan. Maksudnya gigi yang digerakkan bukan menggerakkan. Dikalikan gigi yang digerakkan dibagi yang menggerakkan. Betul? Silang mati, Pak. Ya, misalkan ini misalkan gede toh, misalkan 30. Bisa menggunakan jumlah gigi, bisa menggunakan diameter. Misalnya ini B-nya ketemu 10. Ini ketemu misalkan 20, ini 40. Berarti berapa? 60 per 50. 6 per 5 berarti 1/5. Atau bisa dibuat betul? Itu namanya rasio. Nah seperti itu. Jadi tinggal giginya mau berapa. Nah, ada tanya lagi? Ini paling gampang. Insya Allah buatan. Silakan sirang mudeng tekok ke sebanyak-banyaknya. Minggu depan ganti Parto yang tanya sebanyak-banyaknya.